kayak underground gitu bang. Kan konser-konser musik. Terus ada patung malaikat gitu bang. Lucifer adalah benar-benar ada utusan Allah. Pasangan dikasih bang. Sosok adalah Wih, lu pernah lihat artis nggak sih selama ritual? Ya jangan gua gitu maksudnya. Halo teman-teman Kalapunaholic, Opera Squad, pokoknya semua yang mencintai Mongol. Hari ini udah pada nonton kan yang YTT edisi terbaru The Next Vision. Ingat loh, itu adalah program yang digagas oleh tim YTT dengan formasi yang baru. Itu adalah salah satu karya yang menurut Mongol sangat luar biasa keren. Jadi buat teman-teman wajib nonton, dan kan kemarin di IG Kamongol bahkan ada yang fotoin terus dia kirim ke Kamongol, Kamongol ini nih pocong nih, Kamongol lagi ngejar-ngejar Kamongol di belakang. Jadi otomatis episode pertama adalah episode yang kita pikir pasti gagal nih, ternyata alhamdulillah. Terima kasih oleh teman-teman udah nonton. Jangan lupa lo di subscribe juga dan nanti nunggu episode selanjutnya. Tapi hari ini kita di Kalapuna ada bintang tamu kita yang nice to meet you gitu. Dia punya pengalaman yang kurang lebih 11-16 sama Mongol gitu. 11-12 lah ya. Dia adalah seorang mantan pengikut komunitas gereja setan atau satanik di Indonesia bernama Rizky. Rizky apa Rizky? Rizky. Nah, Rizky gabung dengan komunitas itu dari kapan? 2018 Pak. Panggil gua bapak. Bapak apa nih? Hari ini gua konten di Kalapuna ada berapa episode. Hari ini doang dia manggil gua bapak. Berasa senior banget gua gitu ya kan. Ya makanya jadi 2018 itu bergabung dengan komunitas itu, tapi Rizky tahu bahwa itu komunitas adalah komunitas gereja setan atau gimana? Awalnya nggak tahu. Rizky taunya tuh dari mana sebenarnya? Taunya pas diajak ke dalam gerejanya, pas ibadahnya. Itu di rumah, di gedung, di hotel atau di mana? Di mall. Di mall? Di gedung ya. Maksudnya di mall? Di mall yang kayak gereja-gereja pada umumnya. Oh, maksudnya mereka menggunakan mall sebagai tempat mereka melakukan kegiatan peribadatan. Siang malam? Itu siang. Siang, oke. Ceritain dong awal muasalnya ketemunya. Dari awal mulanya, basicnya itu saya ini bang, seorang yang dibilang rajin banget gitu, ke gerejanya rajin. Terus tapi by the way, gereja apa sebelum gabung dengan komunitas? Pentakosta. GPDI? GSJA. Oh, Gereja Sidang Jemaat Allah. Yang mana, Grogol? Di Sarimulya bang. Oke, tahu. Terus akhirnya bisa ketemu tuh gimana ceritanya? Ketemunya jadi gini bang, awal mulanya sih dari internet keluarga. Ya kan, dari ada trouble dari orang tua yang suka banget, ibaratnya ayah saya tuh suka banget judi bang. Suka banget judi, kuat banget judinya, sampai di mana itu 2018 itu collab parah banget ya kan, habis-habisan semuanya, habis-habisan. Saya tuh sempat kecewanya sama Tuhan gini bang, saya udah melayani Tuhan gitu kan, berpuluh tahun gitu kan, udah melayani Tuhan dari semenjak saya remaja, udah masuk di gereja itu, di komunitas tuh saya sebagai ketua komsel, sebagai pelayannya Tuhan juga, hampir setiap hari. Kasarnya pelayan mimbar. Iya, pelayan mimbar. Hampir setiap hari juga ada di gereja, waktu saya lebih banyak di gereja. Tapi kenapa Tuhan kok ngasih cobaan langsung yang luar biasa buat keluarga saya gitu. Abis-abisan orang tua yang tadinya punya segalanya gitu, ada bang sesuatunya, dan benar-benar dibuat nol sama Tuhan. Di situ saya mentalnya belum kuat, dan akhirnya saya benar-benar kecewa sama Tuhan, sampai timbullah di mana kami berantem. Papa saya marah besar karena orang-orang tahu tuh kalau papa saya marah tuh kan dia preman, dia kan. Preman itu benar-benar mau dia orang dekat, orang jauh, kalau emang mau bacok dia bacok, Bang. Jadi itu benar-benar di saat itu kami sekeluarga mau dibunuh. Dia pernah beli ayam harganya mahal, tiba-tiba mati gitu. Nggak tahu sebabnya apa, dan akhirnya dia murka ke kita semua. Dan dari situlah kita diusir semua dari rumah. Nah, mereka ngungsi ke rumah nenek saya, cuman saya sendiri. Saya sendiri papa? Enggak. Saya sendiri misah. Bukan diikut sama nenek, rumah nenek. Jadi saya ada namanya satu gedung yang emang nggak kepake gitu, Bang. Ya saya di situ. Saya ngeluapin kekecewaan saya sama Tuhan. Benar-benar saya itu bikin status yang nggak bener lah. Ibaratnya saya benar-benar marah gitu sama Tuhan. Kenapa kok lu bisa kayak gini sama gue? Padahal gue udah all out banget melayani lu gitu kan. Tiba-tiba lu kasih kayak gini. Dan singkat cerita, ada teman saya di Facebook gitu, Bang.
Oh, teman Facebook. Teman Facebook sama teman sekolah, sebaru udah lama nggak ketemu. Dia tuh dibilang orangnya tuh dibilang ya gimana, brengsek banget gitu Bang. Dibilang Kristen ya cuman KTP kali ya gitu. Dan tiba-tiba dia ngechat saya dengan ucapan Shalom. Wah, saya kaget banget nih. Wah, ini anak kok bisa gitu ngucapin kata Shalom. Pas dulu tuh sekolah aja kayak ngeledek-ledekin Tuhan kayak gitu kan, lagu-lagunya kayak aduh parah banget lah gitu kehidupannya. Dan tiba-tiba ngucapin Shalom sama saya agak kaget. Terus saya bilang Shalom juga kan gitu. Ada rasa penasaran gitu. Ini anak kenapa? Tiba-tiba dia ngomong, lu kenapa bro? Care banget bang saya gini-gini. Terus dia ngomong, ya gue lagi ada masalah sama keluarga. Tiba-tiba dia ngasih ayat juga. Ayat Alkitab kayak gitu. Wah, ini anak udah berubah nih. Saya penasarannya langsung siapa yang bisa bikin dia ini berubah gitu kan. Apakah dia di gereja yang mana gitu. Saya penasaran aja gitu siapa sebenarnya. Dan akhirnya ujungnya kita chatting satu sama lain dan diajaklah saya ketemu sama beliau. Lu mau nggak ketemu sama pendeta gua, sama gua nih? Digituin, nanti kita makan siang bareng. Siapa tahu lu bisa ngerubah hidup lu kayak gitu juga dia bilang. Ya siapa yang nggak mau ya bang? Di saat kayak gitu kan, wah gila luar biasa nih. Dia bisa berubah kayak gitu. Mungkin ya pengen tahu aja sih siapa sih orangnya kayak gitu. Dan akhirnya kita makan bareng dan datanglah si pendeta itu dengan perawakannya yang cukup lumayan sempat bikin saya kaget juga bang, karena posturnya itu postur benar-benar orang Eropa. Ya kan, dia bule, ya kan, datang-datang terus saya kagetnya, waduh bule nih, gue nggak bisa bahasa Inggris ngomong gimana gitu kan. Akhirnya dia datang, akhirnya ngomong dengan bahasa Indonesia yang fasih. Kan saya kaget, ini orang hebat banget gitu kan bisa ngomong-ngomong ini. Mungkin udah lama kali dia di sini, saya pikirnya gitu juga. Akhirnya saya dikasih tahu juga sama beliau, dinasihati sama beliau, dan itu membuat saya, oh iya pantesan teman saya aja bisa berubah gitu karena orangnya care banget. Akhirnya membuat saya luluh gitu bang. Dan di situ saya kita tukar-tukaran kontak, ya kan, kontak WA. Itu hampir setiap hari bang, setiap pagi, siang, malam tuh saya di WA-in mulu sama si pendeta ini. Ya kan, care banget, dia ngasih ayat-ayat Alkitab yang menurut saya, waduh, ini Alkitab yang bener dulu awalnya nih dikasih sama dia. Iya nih, bikin saya kayak makin pengen deket gitu sama dia. Dan akhirnya ya saya diajakin, kamu mau nggak ke gereja begitu. Oh iya maulah gitu, nggak ada penolakan karena menurut saya dia udah care banget nih. Oh ini sosok yang saya butuhkan gitu. Ya kan. Udah di dalam kisah itu berjalan ya, saya udah pulang lagi nih ke rumah karena ibu saya minta ya udahlah pulang, nggak usah kayak gitu. Iya saya mau pulang tapi saya nggak mau ke gereja lokal saya bilang gitu. Saya udah bilang saya punya gereja sendiri sekarang. Nah ibu saya nggak tahu tuh. Dan akhirnya ya udah saya datang ke gereja si pendeta ini yang Eropa tadi. Ya kan, pas itu saya kaget juga luar biasa banget bang. Itu baru sampai di parkiran motor kan, saya bawa motor ya. Itu udah disambut sama beliau. Beliau udah nungguin di situ. Ya kan, dia bilang selamat datang. Saya kaget ya kan, tiba-tiba kok ada sekelas pendeta yang mau nyamperin gitu. Emang saya siapa sih? Ya, orang pakai motor. Iya pakai motor. Mobil aja yang baby bench, pakai dicipok kiri kanan ya. Saya aja kan baru, scare ini ternyata, ya udah saya ikutin. Akhirnya diajakin masuk ke gerejanya. Awal-awal nggak nyangka kayak gimana bang, karena pelangnya itu emang benar pelang gereja pada umumnya. Ya kan, yang ada di mana-mana. Mungkin saya pikir iya kali karena gerejanya pelangnya ya ada lah gitu kan, sama dengan ada mimbar sama, pokoknya bentuknya pas masuk tuh saya disambut sama asar, ya kan, sama asar. Tapi yang anehnya pas masuk saya nggak boleh bawa HP semua. Ya kan, yang dibilang semua ditaruh di luar, ya kan. Dia bilang emang biar lebih fokus ibadahnya. Ya kan, saya sempat kagum karena luar biasa juga nih gereja, belum ada kayaknya gereja kayak gini kan, bikin orang fokus gitu ibadah. Saya pikir kayak gitu. Dan setelah masuk, saya duduk pada gereja umumnya, saya lihat mimbar biasa aja. Nah ibadahnya mulai bang. Nah ibadah itu yang menurut lu beda dengan ibadah yang selama ini lu jalanin apa? Beda banget bang, kagetnya kan semuanya atributnya baru turun tuh, kayak bener-bener konser jadinya jatuhnya. Jadi kayak konser ala-ala konser rohani gitu. Bukan lebih konser kayak underground gitu bang. Kan konser-konser musik besar metal kayak di luar-luar gitu. Jadi udah spanduk turun kan dengan salib turun terbalik, dari atas gitu. Turun dari atas, salib terbalik, terus ada patung malaikat gitu bang. Malaikat tuh.
udah tertegun nih, wah dengan simbol-simbol semuanya kan, aduh kok gini gerejanya kan apa, ya udah diikutin dulu. Akhirnya mulai ada satu performance band yang saya tahu banget tuh bang, wah ini gila keren banget bandnya gitu kan, tapi kok ada di tempat ini, itu bikin saya riskan. Akhirnya wah ini mau bukan gereja nih, akhirnya saya mulai ini bukan gereja, saya mau keluar. Waktu itu saya mau keluar, udah berdiri mau keluar, ditahan bang, dibilang gereja belum selesai. Ya kan, duduk kembali, ibadah belum selesai. Akhirnya saya duduk belum lama, ya udah ngedengerin si pendeta itu khotbahnya itu terbalik memang dengan apa yang dia kirimkan ke saya dengan Alkitab. Dia tuh bilangnya semuanya itu kiasan. Jadi kayak di agama-agama yang ada sekarang nih di muka bumi itu semuanya hanya buatan manusia, hanya hayal-hayalan manusia aja gitu kan. Kayak contohnya dia sebutin satu-satu nabi-nabi yang ada bang di agama-agama itu cuman manusia biasa aja kayak kita, cuman mereka pinter gitu kayak bikin novel segala macem. Semua tuh yang ada itu mereka dibalik-balikan, dan yang sebenarnya itu adalah Lucifer adalah benar-benar ada utusan Allah. Berarti Lucifer the missionary of God. Iya. Dia adalah benar-benar utusan Allah, dan di Alkitab itu di semuanya itu dibelok-belokkan katanya. Jadi adalah Lucifer bilangnya dibuang, sebenarnya tidak. Lucifer itu udah tetap malaikat, adalah tetap malaikat dibilang gitu. Lucifer itu Diutus sama Allah. Dan di saat itu lu bergabung di sana, selain keanehan-keanehan, apa yang paling menurut lu tuh nggak masuk di akal di situ? Ya itu yang tadi yang saya bilang Bapak, yang nggak masuk di akal sebenarnya terkait yang pas pengajarannya, ya kan? Tapi kayak langsung masuk aja bang ke logika, gitu. Iya logika banget. Oh iya ya, ternyata selama ini gue salah gitu. Selama ini gue salah menyembah. Gitu. Pantesan aja ada hal-hal yang kayak gitu. Soalnya dia bilang namanya Lucifer itu nggak pernah ngasih sengsara bang. Gak ada namanya kehidupan sengsara dan lain-lain. Semuanya kehidupan bahagia gitu kan. Semua apa yang kamu mau pasti terpenuhi kayak gitu. Jadi nggak ada namanya pencobaan, itu nggak ada, cuma akal-akalan manusia aja dibilang kayak gitu. Tapi selama lu di fase itu berapa kali ngikutin kegiatan mereka? Sebenarnya 3 kali bang dalam ibadahnya. Tapi kalau disuruh ke gerejanya itu saya hampir 8 kali lah di luar ibadah itu ya maksudnya. Jadi diundang, lu 3 kali datang. 3 kali datang. Tapi undangannya udah 8 kali kurang lebih. Iya, yang datang ke gerejanya yang nggak ada aktivitas gitu bang, yang sekedar ngobrol, ya kan, yang sekedar yang tadi ngelihat sesuatu hal kayak gitu. Soalnya pas setelah itu kan beberapa kali saya diliatin kayak datang sini nih gitu kan, kita ngobrol, emang asik bang gitu, orangnya bener-bener care banget. Jadi saya kayak ada rasa kayak oh iya nih gue udah nemuin jalan gue sebenarnya kayak gitu di sini gitu. Sekalipun ajarannya bertentangan tapi lu merasa nyaman, lu tetap. Iya, karena logikanya itu bang yang masuk, yang dia bilang iya, yang dihantam logikanya itu benar-benar selama ini gue jadi nyembahnya tuh cuma nyembah manusia aja, nyembah kayak orang-orang yang sama kayak gue selama ini dibodoh-bodohi gitu kan. Tapi selama lo join sama mereka, ada nggak larangan yang boleh boleh dan tidak diperbolehkan? Tidak diperbolehkan, gue ketemu sama ini bang, sama orang-orang gereja gue. Lu justru nggak boleh ketemu teman-teman gereja, lo yang dari GSJAI. Tapi gimana teman-teman lu yang dari gereja, ada upaya nggak untuk mendekati? Setiap minggu mereka datang bang ke rumah buat cuman mencari saya aja. Ya kan, setiap minggu tuh hari Selasa ada namanya jam kunjungan. Jadi kalau udah jemaat yang lama itu nggak datang, didatengin. Ya, tapi nggak pernah ketemu bang sama saya bang. Karena saya itu pas masuk gereja setan itu jadi punya insting yang kuat. Di saat ada teman-teman gereja datang, saya udah tahu. Berangkat duluan. Iya, jadi pas saya mau pulang pun bang, udah sampai satu rumah lagi rumah saya tiba-tiba bisa putar balik. Karena ada yang bilangin, jangan pulang. Tiba-tiba langsung putar balik dan saya pergi. Ternyata di situ ada orang gereja. Sampai almarhum mama saya bohong kayak, Ki kurang gitu kan. Ini mama lagi dipukulin sama papa kayak gitu kan. Ah enggak, bohong. Saya udah tahu itu ada orang gereja di situ. Udah tahu kayak gitu bang. Tapi jadi lu ketika di sekte itu lu diperlihatkan gaya hidup mereka tuh kayak gimana? Iya, diperlihatkan gaya hidup yang ya sangat bebas gitu bang. Saya aja mau apa gitu ya kan, pasangan dikasih bang, saya ajak jalan, saya ajak nonton gitu kan. Emang ya seenak itu jadinya, dikasih apa mau ya kan, ada gitu kan. Terus dikasih lihat juga di mana ada room gitu bang, tempat-tempat gitu. Pasangan cowok sama cowok ada lagi
Ya, ya kan? begitu. Cewek sama cewek. Lu kenapa nggak gabung? Ya. Nggak Nggak bisa. Tapi Sebenarnya di saat lu join dengan mereka itu kan berarti ibadah mereka itu kan ada ibadah mana yang menurut lu paling spektakuler yang lu ikut? spektakuler itu yang pas itu bang, di saat perjamuan. Oke, perjamuan kudus. Iya, perjamuan kudus. Kalau Oke. di mereka ada namanya sama juga hampir bentuknya. Cuman ya yang membedakan sakramennya. Oke. Dan kalau ke mereka lebih pakai ke yang bekas yang tadi saya bilang kan ada swinger bang. Ha-ha. Ada swinger pasang-pasangan. Nah itu hasilnya itu kan dikeluarin. Oke. Nah dikeluarin itu lalu ntar diolah sama mereka. Oke. Saya tuh benar-benar lihat tuh ada di Baskom itu banyak bang kayak Oke. calon-calon penerus yang masih Oke. bergerak. Jadi di masa itu lu ngikutin otomatis kan kalau seandainya hasil dari persetubuhan di tempat ritual itu kan butuh kurang lebih 6-7 bulan Iya. itu baru bisa dilakukan abortion. Ya kan? Nah, hasil aborsi itu kan juga harus dihitung dulu dong setahu Mongol. Setahu saya itu dari perempuan-perempuan ini akan dihitung yang mana yang harus diaborsi. Tidak semua dari 7 orang ini yang hamil 7-7-nya diaborsi, hanya masuk kategori the golden child ini yang harus dirontokin. Nah, di saat itu terjadi, lu ikut ambil bagian nggak dalam hal ritual perjamuan itu? Sebagai jemaat atau sebagai anggota leader? Karena waktu itu saya belum bang, ada beberapa persyaratan yang belum saya dapat penuhi. Jadi kan waktu itu dipintanya kayak surat keluar dari gereja. Nah itu susah banget bang. Dari gereja saya emang kayaknya udah mendeteksi kalau saya tuh udah ada ke arah sana, ada yang aneh. Karena saya pun diajak ketemu saya nggak pernah mau. Saya ditemuin juga nggak mau karena nggak tahu bang, ada ketakutan sendiri dari diri saya gitu. Padahal datang aja gitu kan, bilangnya datang aja nanti dikasih, tapi saya nggak mau. Saya malah minta tolong sama keluarga saya, tolong gimana caranya saya harus dapat surat itu. Dan ternyata emang nggak dapat surat keluar dari karena gitu. Surat itu lu nggak dapet, jadi saya nggak ikut sampai ke level depan. Tapi cuma ngelihat kayak rasanya tuh, gue pengen gitu sebenarnya. Ada rasa nyesal kayak harusnya bisa gue gitu kayak gitu. Saya sampai nangis ngomong ke pendeta kayak gitu, terus kata pendeta, udah nggak apa-apa. Masih ada lain waktu, bilangnya malah nenangin saya kayak gitu. Nggak bisa, pak, kesempatannya kan cuman ya itu kan emang jarang terjadi ya bang kalau kesempatan kayak gitu. Ya itu jadi ada penyesalan gitu, saya nangis karena ya udah saking cintanya saya itu sama komunitas tersebut. itu. Oke, tapi kan kalau dari perbedaan sekte yang dialami Rizka dengan Bang Mongol dulu, sebenarnya kalau perbedaannya lumayan gapnya lumayan besar. Kita punya target yang sama, punya punya rule yang sama, tetapi satu dilakukannya beda, jamnya satu. Kedua adalah doktrinisasinya 11-12 lalu kurang lebih. Tetapi untuk hal yang ritual ini juga, tapi waktu lu ritual itu lu juga sempat melakukan hubungan seks juga di saat ritual yang lu ikutin? Nggak ke dalam situ, nggak sampai ngikut karena ya itu karena kan bukan anggota. Oh, karena lu belum dapat surat itu. Belum dapat. Kenapa lu nggak diminta untuk menghujat? Dalam dunia satanik itu kalau kita pingin masuk ke dalam tuh kita harus mengklaim diri. Betul. Ya kan, betul. Harus mengklaim diri di ritual besar pasti kan ada segala macam lah, karpet, salib terbalik atau gambar Tuhan Yesus di lantai, terus diludah-ludahin, nanti lu masuk ke level ke dalam, ada ruangan dalam, nanti lu disuruh menghujat. Maksudnya gitu, lu nggak meyakini, lu nggak mempercayai, lu nggak mengimani, lu merasa jijik dengan Tuhan lu. Nah itu lu nggak nyampe, cuman di media sosial. Makanya saya kedeteksi itu dari situ, dari bang. medsos. Dari medsos. Semuanya itu, jadi saya mengagungkan, meninggikan nama Lucifer, mengasih tahu bahwa Lucifer ini, kalau ada teman saya ngasih tahu nih, lu sini nih, sebenarnya Lucifer kayak gini. Jadi kayak gitu, menghujatnya tuh via media sosial. Jadi lu kedetek lewat situ. Lewat situ, makanya orang-orang tuh tahu saya tapi tuh ada di awal-awalnya lu diiming-imingin dengan terlihat suci, holiness, nice to meet you, everything under control, ternyata kelakuannya ya gitulah. Tapi justru di situ teman-teman semuanya, jadi menggunakan media sosial itu kenapa dibilangnya harus berhati-hati, karena tidak semua yang melihat kita di media sosial itu akan menganggap kita adalah orang baik. Betul. Kalaupun lu sakit hati sama siapapun dipersilakan, tapi ngedumelah lebih bagus dalam hati
daripada lu posting di media sosial, karena takutnya nanti kalau dia di media sosial mereka akan meraup diri lu. Nah, akhirnya lu keluar dari situ setelah mengalami apa, Dek? Akhir-akhir itu kan pas saya masih di dalam gereja itu saya masih diawasi nih Bang, karena pendetanya masih ada. Dan itu ada pertemuan Bang, se-Asia Tenggara, pendeta-pendeta itu. Nah pendeta itu pergi dan lost contact lah kita. Nggak tahu kenapa lost contact itu yang tadinya gereja lokal saya nggak bisa nemuin saya, tiba-tiba pendeta saya datang Bang, langsung buka kamar kayak mau dobrak maling gitu. Akhirnya ketemu, saya kaget kok nggak ada perasaan kayak gimana gitu ke saya ya kan, kok nggak ada kayak biasa ada insting kuat nih kalau ada yang datang sih bisa langsung pergi Bang, berapa meter gitu udah ketahuan gitu dari ini nggak sama sekali. Ternyata ya udah saya dilihat, wah bener kata pendeta saya. Jadi selama ini dia lihat kan di handphone saya, di dalam buku-buku, di semuanya itu saya udah kelihatan. Ternyata bener gerejanya bukan gereja biasa. Mama saya pas denger itu nangis luar biasa Bang. Dikiranya saya tuh pergi, ya kan pergi bilang ke gereja-gereja yang normal, ternyata bukan. Dari situ ya udah akhirnya recovery. Nggak langsung recovery. Jadi kayak langsung saya didoain tapi sayanya nggak tetap kayak nyeleneh. Ngapain sih lo doain gue? Gue udah nggak percaya gitu sama Tuhan Yesus, sama gue nggak percaya udah. Kayak gitu gue udah ya bullshit tuh. Saya ditumpang tangan segala macam, orang tua saya nangis kayak enggak. Dan akhirnya yang puncak saya itu bisa balik lagi ke jalan yang benar itu Bang, akhirnya ada sosok di mana 4 orang ini, salah satunya adalah guru sekolah minggu saya, terus ada teman-teman saya dari gereja, terus ada teman sepelayanan saya di musik, tiba-tiba datang juga, bisa datang ngampirin saya, dan itu ngundang tepatnya tuh di bulan Desember Bang, ngundang buat Natal, kan biasanya gitu kan. Ya kan datang buat Natal, diundang, dikasih undangannya ke saya, dan akhirnya saya bilang oh iya saya akan datang lah gini padahal cuman bohong, ngapain gue juga cuma gini. Ya udah setelah itu mereka doain saya, tumpang tangan segala macam, saya masih dengan hal yang sama, saya nyeleneh kayak gitu, ngapain sih, kayak gak percaya. Dan udah akhirnya mereka pulang, saya buang, saya sobek-sobek tuh bang undangannya, saya buang. Dan yang saya bikin tertegun itu di saat saya pulang malam pagi gitu Bang, ngelihat orang tua saya, mama saya, kan emang gak jauh. Jadi ini ruang tamu, pas masuk ke ruang tamu tuh kamar mama saya. Nah saya dengar di situ doa mama saya Bang. Doa mama saya, kalau masih ingat sih bikin ini juga sih. Doa mama lu doanya minta apa sama Tuhan? Cuman minta saya kembali aja. Cuman minta saya datang ke gereja. Saya dengar langsung nama saya disebutin. Tapi itu posisi berarti kan setelah pendeta itu datang. Iya, pendeta. Tapi lu saya kan datang. masih degil. Iya, degil. Hati lu masih belum menerima gitu. Tapi selama pengalaman lu bergabung dengan mereka, lu pernah ketemu sosok demon siapa selama? Apakah lu pernah ketemu Belial, Lucifer, Astaroth, atau siapa yang pernah didatengin? Karena gini, kalau seandainya leadership lu pergi ke pertemuan itu dan lu nggak bisa tercover oleh berarti kan ada something di diri lu yang membuat dia nggak bisa mengcover lu seutuhnya. Nah itu pernah ketemu siapa selama dalam lu ritual itu? Apa pernah ketemu Lucifer atau mungkin ketemu, ya nggak ketemu gue sih nggak mungkin ya kan? Ketemu. Jadi waktu itu ketemu gini Bang, saya lagi di tempat nih di ruang tamu gitu kan, lagi duduk aja, emang posisi sendirian. Dan tiba-tiba benar-benar tempat tamu itu jadi berubah gelap beng. Gelap, dan ada satu sosok di depan muka saya gini Bang. Saya ngeliat jelas banget cuman segitu. Saya perhatiin dari atas sampai bawah, ini sempurna banget Bang. Kalau dibilang tampan banget, nggak ada cacatnya gitu. Oh maksudnya kirain gue yang lihat tampan banget dia kan langsung. Iyalah. Ya cakep lah kurang lebih gitu. Iya 11-1 lah sama Bang Mongol. Wah 11 sama 1 jauh banget, berarti 10 loh. Jadi dia dengan mohon maaf Ki, dia posisinya datang ke lu dengan posisi diri dia yang seutuhnya. Iya. The real L. The real L. Kalau yang tidak ada berubah. Yang nggak ada berubah. Yang saya tanyain itu ternyata itu sosok Lucifer gitu Bang. Yang saya tanya langsung sama pendetanya kan, saya langsung nanya kan, Pak, tadi saya ketemu sama ini sebenarnya siapa? Dengan berbahasa yang saya ingat
bahasanya itu yang bukan bahasa, tapi saya bisa mengerti bang. Kayak Zek apalah, saya lupa sih, nggak mau saya ingat juga, saya takutnya ke arah sana lagi. Jadi kayak gitu, dia saya ngeliatin dari atas sampai bawah, nih orang sempurna banget gitu kan, kelihatan benar-benar bercahaya. Berkomunikasi apa lo sama dia? Enggak, dia cuma bilang kalau perterjemahannya itu dia cuma nunjukin bahwa gue nih Lucifer gitu. Gue nih dia ada. Dia cuma ngasih tahu kalau dia Lucifer dan dia ada. Dia ada. Posisi handsome. Handsome. Charming boy. Wah. Charming man ya, jangan boy ya. Man gitu. Luar biasa bang. Tapi setelah lu kasih tahu ke pendeta lu bilang bahwa dia adalah L. Dan dia ngasih tahu ke saya bahwa dia udah nunjukin dirinya ke kamu dan gak ada yang harus kamu takutin lagi di dunia ini. Oke. Mau siapa juga. Dia cuman pendeta lu bilang kalau lu udah ketemu dia berarti dia udah mau menemui lu, berarti lu udah nggak usah takut terhadap apapun. Iya, di dunia ini kayak sosok-sosok makhluk apapun nggak usah ditakutin karena udah ketemu sama sosok yang dibilangnya apa ya bang? Dibilangnya ya lebih berkuasa daripada yang lain gitu kan. Istilahnya kayak gitulah. Tapi akhirnya setelah lu keluar maksudnya kan ini fase lu bergabung dan setelah itu keluar, di saat lu keluar dari situ lu ngerasain ada apa-apa? Maksudnya mata fisik lu bisa melihat atau bagaimana? Nah, setelah keluar dari sana awalnya sih emang kayak ini bang. Sebenarnya bisa juga, cuman nggak terlalu jelas gitu kayak lewat. Tapi pas keluar dari sana tuh benar-benar ngelihat kayak, ih ada loh gitu. Kayak, sampai hari ini bisa ngelihat kayak ada sosok ini. Tapi ya udah nggak perlu ada yang buat takutin ya gitu. Masih ada rasa kayak gitu. Jadi dan sampai ketemu itu juga bang, pernah ada kisah di rel kereta gitu. Saya emang lagi lewat gitu, lagi jalan, tiba-tiba saya nggak tahu nih ada orang ya kan lagi jalan manggil, tolong, kirain saya kenapa, tau-taunya ininya udah nggak ada, badannya udah nggak ada, yang udah hancur. Koringnya yang bekas tabrak kereta berarti. Oke. Tapi pengalaman itu memberi pembelajaran buat lu bahwa ternyata hidup ini semu kalau kita nggak berpegang sama Tuhan. Betul. Karena kan akhirnya lu sekarang kembali ke jalan Tuhan. Tapi tetap ke GSJA. Iya. Ya, good. Tetap kembali ke gereja mula-mula. Karena kalau lu mau keliling-keliling juga nggak akan pernah ketemu. Karena kalau dari sisi yang gua pelajari dari kasus lu itu, ada nggak yang belum kesampaian? Maksudnya kasus? Ya, maksudnya yang lu inginin. Apa lu pengen jadi leadership, masuk ke tahap selanjutnya? Sebenarnya kan waktu masuk pasti pingin dong. Iya. Yalah kan bisa nenen. Beretang lagi. Tapi waktu itu keinginan itu sempat ada kan pastinya? Ada. Maksudnya kan emang dicita-citakan di situ kan, apa yang jadi cita-cita kamu akan diwujudkan di situ. Makanya saya tertarik tuh kayak gitu bang. Yang tadinya kan saya pengen kaya gitu bang, kaya dengan instan gitu kan. Dan ditanya mau jadi apa gitu kan. Mau jadi artis, saya bilang gitu, karena saya ngeliatnya artis tuh kaya-kaya bang. Oke. Nggak tahu dah. Udah nggak sih? Kalau gue mau jadi seniman, gue nggak mau jadi artis. Oh iya. Karena seniman ngejar karya, nggak ngejar sensasi. Tapi kan dengan keinginan itu gimana dari pihak pendeta lu? Dari pendeta lu gimana dia ngasih way out ke lu? Ngasih maksudnya? Maksudnya kan lu pengen jadi artis. Iya. Dia bilang apa? Pendeta yang sekte ini. Ya dia bilang bisa diwujudin dengan, tapi harus bergabung dulu. Ya kan? Jadi kan basic saya kan emang pemain musik bang. Oke. Nanti kan. Tapi pemain musik lu megang apa alat musik? Megang drum. Gue juga pengen jadi main drum. Bahkan gue dulu sempat mau sekolah musik di Bandung namanya Proskuneo. Itu sekolah musik gereja. Jadi Proskuneo itu adalah sekolah untuk ngajarin anak-anak muda main musik di gereja. Nah gue waktu itu ditanya sama orangnya, lu mau pengen main musik apa? Gue pengen main drum. Cuman ya sampai sekarang nggak kesampaian. Karena udah jadi stand up. Wih, keren banget. Sekarang pengen main keyboard bongkar. Tapi kan akhirnya setelah belum sempat taruhlah istilah kita sempat salah jalan. Ya kan, sempat melewati fase yang padang gurun. Yes. Nah di saat kita melewati fase padang gurun dan kita mulai survive dan mulai mengenal kembali siapa Tuhan sesungguhnya dari agama kita. Nah
apa yang lu rasain? Kalau kamu ngeliat pertama kali gue bergabung dengan satanik di usia gue yang sangat muda, dan gue memang bergabungnya di satanik yang memang radikalismenya, yang ya saya bisa dalam waktu 3 bulan bisa menjadi leadership komite. Saya sekolah mulai dari School of Prayer, School of Mission, School of Destroy. Gue ngikutin semua sekolah-sekolah yang yang harus gue selesaikan dengan waktu yang kurang lebih nggak jauh-jauh banget. Terus gue bisa menjadi seperti begini bisa ini begini itu dulu. Tapi di saat gue mengambil keputusan 97 gue bertobat, 98 gue menerima Yesus Kristus karena gue milik Kristen. Satu hal yang gue rasa adalah gue bisa tertawa. Nah, lu ngaramin apa? Kan ada orang sakit sembuh baru dia mendapatkan mujizat dari Tuhan. Kalau gue selama gue hidup, lu boleh kenal semua teman-teman gue, mereka tuh nggak pernah lihat gue tertawa. Jadi di saat mereka lihat gue jadi stand up, mereka tuh bingung. Ini anak dulu tertolak, nggak punya teman. Nah sekarang dia bisa ngelawak orang. Jadi pertama kali mujizat yang gue dapat adalah gue bisa tertawa. Dan itu sampai hari ini gue bisa menikmati hidup gue dengan hanya bisa tertawa. Gue nggak akan mau peduli gue nggak punya duit. Gue nggak akan peduli gue lagi bagaimana. Gue nggak mau peduli orang mau ngomong gue bagaimana. Yang penting always gue happy. Gue kalau udah mulai agak sedikit tekanan spirit, mulai agak terlalu itu, gua ke Inul Vista, Kokas. Gua nyanyi mau lagu Mandarin kayak mau lagu Jepang terserah, enggak. Gua nyanyi pokoknya. Orang kadang-kadang yang ikut ini bahasa apaan? Udah denger aja gitu, yang penting musiknya bener gitu. Jadi nah kalau lu apa yang lu dapet pertama kali di saat lu kembali dari ketiadaan sebelumnya? Awalnya itu kan pas masuk gereja tuh bukannya langsung normal. Kayak gue nggak bisa nyembah Tuhan, Bang. Ngomong Tuhan Yesus baik aja gue gagap. Ngangkat tangan aja nggak bisa karena sakit. Ya kan, dan semua itu yang tadinya gue udah puluhan tahun lah ibaratnya lagu gereja kayak Tuhan Yesus baik aja gue nggak tahu, Bang. Di saat gue mencoba ngomong Tuhan Yesus baik gue nggak bisa. Sakit, ada serangan kayak gue ngomong gitu begitu. Lu kan pernah ketemu sosok The Lord of the King. Who is? Siapa dia? Ada sih, Bang. Enggak apa-apa. Kan nanti lu menyetujui tayang, kita tayang, lu tidak menyetujui, kita akan hapus. Sebenarnya sosok itu maksudnya Lord of the King-nya itu ya, MM. Karena disebutnya sama pendeta saya itu. Lah orang gue seangkatan. Gue satu angkatan. Cuman dia senior lebih 1 tingkat di atas gua. Tapi kita berdua dua-duanya bisa menguasai 5 pentagram dunia. Ya kan? Cuman kan setahu gua bikin gereja. Lakinya siapa namanya? Iya, Leno Rich. Ya kan mereka udah bikin gereja. Waktu itu disebutnya itu, Bang. Tapi setahu gua ya iyalah karena dia juga bagian dari tim gua kok. Sama gua seleting. Maksudnya gini, bukan seleting dalam maksudnya kita sama-sama, karena memang kita punya akses yang sama. Kita berdua punya ilmu jentik jari namanya. Jadi kalau pingin mengkaburkan cuaca kita bisa cuma pakai jari. Kita pingin. Nah, tapi waktu lu ikut dalam ritual beberapa kali itu, lu pernah lihat artis nggak sih selama ritual? Ya jangan gua gitu maksudnya. Kan gua udah belum jadi artis waktu itu, gua masih gembel jalanan. Pernah, Bang. Ada artis, ada YouTuber juga, ada di situ sebutin sih pengusaha hebat karena gue search langsung ternyata bener ada. Tapi kan maksudnya gini, ya karena memang dalam dunia satanisme itu selalu yang namanya dignity, pride, lust, money itu kan bagian dari gift. Lu mau pingin apa? Ya sama dengan pesugihan. Betul. Pesugihan itu lu pingin apa? Oh, gue pingin kaya, punya duit 1,4 M. Berarti kan nyembah blorong. 12 tahun gue merangkai karirku jadi stand up comedian. Hanya dengan Tuhan, gue nggak ambruk. Teman-teman gue dari ribuan banyak stand up. Ambruk. Karena kenapa? Salah bersandar. Nah itu yang Mongol bilang ke teman-teman muslim. Tadarusan. Di saat lu ngelihat selebriti itu, seniman itu di tempat lu ritual, lu nggak minta foto bareng.
Tadinya bang, tadinya. Karena kan emang Tapi kan boleh. handphone di luar ya. Iya Nggak bener bisa. juga. Tapi nggak sempat ces gitu, petais. Enggak, dia langsung gitu aja. Oh, mereka Pergi. pasti VIP people Iya, ya. langsung. Yang di depan itu ya. Mm-mm. Tapi dek, kalau mau di spill artisnya, inisialnya aja. Pokoknya dia YouTuber bang. YouTuber. Ada YouTuber. Para YouTuber yang sekarang top waktu itu ada di sana. Jadi Ada modeling juga. Oke. Tapi yang pasti lu Bisa. lihat mereka. Lihat, Tapi lu nggak bisa ke depan karena posisi lu belum sampai ke belum depan. sampai ke depan. Tapi Lihat langsung. di saat yang tepat masih Tuhan sempat selamatkan hidup lo. Itu Amin. bersyukur loh dek. Banyak ribuan anak-anak satanik yang pingin keluar loh. Dari zaman kamu ngelajak kita ada 7 jenderal utama, the 7 general. Dari 7 orang ini gua yang keluar, 1 mati di Thailand. Anak-anak satanik kalau dia dihantam tuh selalu dalam bentuknya spirit. Dan gak tahu bagaimana dia tahu udah bisa di dalam kamar. Tapi lu pernah diganggu? Wah itu sih ada beberapa gangguan-gangguan itu ada bahkan baru-baru ini juga. Masih maksudnya Iya. terakhir kapan diganggu? Terakhir itu tanggal 10 kemarin ya kalau nggak salah. Berarti gelang karet lu buang dong. Kenapa bang? Itu mendingan gak usah dipakai. Iya. Iya, jangan dipakai. Tapi kan konon kabarnya lu sempat mengalami kecelakaan motor Iya, dan sempat dinyatakan udah meninggal. Itu kasusnya gimana? lagi jalan dan tiba-tiba gelap. Lunya? Iya, gelap pas bangun-bangun udah ada di rumah sakit bang. Dengan alat-alat yang ada di sekujur tubuh lu. Udah ada infus, oksigen, terus ada alat-alat di sini. Ya puji Tuhan sih ditolong sama orang-orang situ bang. Yang saya tahu itu dalam masa itu saya cuman ada ngelihat kayak ada satu sosok pakai baju putih bang. Dia itu kayak sosok kakek-kakek pakai baju putih lagi duduk sila. Nggak ngomong sama sekali dan tiba-tiba langsung saya melek udah di rumah sakit tadi. Dan ternyata saya itu udah 2,5 jam dalam kondisi yang nggak sadar itu. Yang tadinya yang namanya alat yang tit-tit gitu itu sempat turun, sempat drop parah dan tiba-tiba naik lagi kayak gitu. Dipegang nadinya katanya udah nggak ada. Oke. Udah ada yang orang ngomong, wah ini mah udah nggak ada, ini mah nafasnya juga udah nggak ada. Karena saya nggak tahu, yang saya tahu tuh cuman ada, saya ketemu sama kakek-kakek aja udah. Baca Alkitab jangan pernah. Kalau boleh konsistensi bulan Juli sampai bulan Desember, gua mau dengar lu baca Alkitab sampai ayat kitab mana, pasal mana, ayat berapa. Karena konsistensi kita membaca firman membuat iman kita bertumbuh dengan sempurna. Nggak usah lagi ketakutan hidupmu. Khawatir boleh, tapi jangan berlebihan karena kekhawatiran kita nggak akan pernah bisa menambah sehasta umur kita. Jadi santai aja. Jangan lupa di like, subscribe, dan share plus loncengnya. Thank you Ki. Thank you, God Bang. bless you. Tuhan God Yesus bless you memberkati too. selalu. Memberkati Yang juga. penting tetap menjalani hidup dengan indah. Kalau udah mau nikah jangan lupa undang Kak Mongol. Waktunya kosong, gua pasti hadir. Wah, Saya siap. Mongol. Dadah.